Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan untuk membantu saya untuk melaksanakan LK 1.2 mengenai eksplorasi penyebab masalah. Adapun yang saya mau tanyakan itu mengenai apa yang menyebabkan motivasi belajar peserta didik itu rendah di sekolah, Pak? Iya, kalau masalah motivasi belajar peserta didik rendah itu disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, kemudian anak banyak tidak terpusat dia punya pemikiran karena kurangnya motivasi yang diberikan antara guru dengan orang tua. Jadi di sini motivasi dalam arti tentu motivasi peserta didik sendiri kurang. Di samping juga motivasi terhadap orang tua dan guru. Nah, itu anunya. Kemudian peserta didik memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Nah, ini siswa memiliki kemampuan rata-rata disebabkan karena lingkungan. Nah, disebabkan dengan lingkungan. Ya, rasanya lingkungan. Kemudian itu tadi kurangnya motivasi orang tua terhadap anak untuk belajar. Apalagi sekarang dengan adanya HP. Banyak anak-anak yang menggunakan HP, jadi akhirnya tidak bisa fokus kepada pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, itu yang selanjutnya hubungannya. Ini juga hubungan komunikasi guru dengan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih sangat kurang dan terbatas. Betul bahwa boleh dikata guru itu jarang sekali menghubungi berkomunikasi dengan orang tua murid, apalagi murid yang begitu banyak. Tentu di sini harus dipilah, diidentifikasi mana siswa yang rendah, dia punya yang sangat kurang, dia punya yang terbatas, dia punya yang terkait dengan pembelajaran. Ya tentu di sini diharapkan bagaimana agar supaya guru itu dia aktif menghubungi orang tua, supaya supaya sinkron antara apa yang diberikan oleh guru di sekolah juga orang tua sejalan. Ya, itu anunya. Kemudian guru belum maksimal mengimplementasikan metode pembelajaran ini yang berkarakter. Ya, betul. Ini kan seharusnya kan di sini guru harus menguasai apa itu strategi. Ada model pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada metode, ada teknik pembelajaran, ada taktik. Jadi harus materi-materi pembelajaran yang diberikan mana yang cocok, mana yang tepat diberikan kepada siswa dengan kondisi lingkungan yang ada. Jadi harus dikuasai di situ anunya. Masalah model pembelajarannya seperti apa dengan materinya, strategi pembelajarannya bagaimana, kemudian tekniknya bagaimana, metodenya bagaimana, taktik yang digunakan bagaimana, disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Karena tentu juga terkait juga menyangkut masalah sarana dan prasarana. Kalau sarana prasarana tidak ada kan itu yang juga menjadi masalah. Ya tentu harus kita pilih apa yang ada di lapangan, di lokasi, lingkungannya juga. Kemudian penyampaian konsep materi yang keliru. Nah, ini anunya. Jadi penyampaian konsep materi yang keliru ini disebabkan karena tidak mempunyai persiapan mengajar. Harus jelas RPP-nya, rencana apa yang direncanakan, apa yang didesain, pembelajaran yang didesain itu yang harus dibawakan di Jangan keliru, artinya kalau tidak ada lagi istilah sekarang tiba masa tiba akal, semuanya harus direncanakan. Nah, termasuk di sekolah itu materi-materi pembelajaran itu sudah disiapkan sedemikian rupa. Jadi itu kalau guru tidak menyiapkan hanya sekedar datang saja mengajar rutinitas, tidak
memilih tentang materi, mengetahui tentang materi-materi apa yang akan diajarkan itu ya direncanakan dan seterusnya, ya tentu bisa keliru konsepnya apa yang disampaikan. Jadi memang harus ada persiapan. Iya, harus ada persiapan. Persiapan sebelum mengajar. Ya, jadi persiapan harus sebelum mengajar. Jadi ada RPP-nya itu jadi kasih apa yang cocok, metode apa yang cocok dan seterusnya, pendekatan apa yang cocok dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah itu, kemudian terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi. Ya ini juga kadang-kadang juga guru ini ya terbatas masalah waktunya, dia sibuk dan seterusnya. Saya sering katakan kepada siswa bahwa kalau orang menjadi guru itu sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan selain daripada kita persiapan mengajar. Karena guru itu bukan hanya mengajar di kelas, akan tetapi dari rumah itu harus kita persiapkan, Jadi ya saya memang di sini. Harus banyak membaca. Banyak membaca, harus banyak membaca, belajar. Nah, kalau tidak, wah ini jadi ini kekurangannya. Kalau pemahaman guru itu hanya materi-materi yang apalagi perkembangan pengetahuan sekarang dan teknologi sekarang ini kan banyak yang bisa dikembangkan. Jadi jangan terfokus apa yang ada 5 tahun yang lalu belum tentu sama dengan kondisi yang ada sekarang, belum tentu. Bisa saja berbeda 5 tahun yang lalu dengan kondisi yang ada sekarang. Dan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, itu harus belajar, ya. Kalau enggak, wah ini juga masalah. Nah, jadi itu jadi situ kelemahannya. Jadi guru itu betul-betul dia harus belajar, harus menguasai teknologi, kemudian ya tentu sekarang ini sudah tidak terlalu ini lagi. Sekarang ada Google, ada materi buku sumber belajar ini sekarang banyak. Jadi tentu kita ini guru harus betul-betul dia mengajar, belajar, dia juga mengajar, dia juga belajar. Jadi tidak bisa apa adanya. Artinya ya itu saya selalu katakan tidak boleh lagi tiba masa tiba akal. Semuanya harus direncanakan. Yang terakhir, guru belum mengimplementasikan teknologi di dalam melakukan pembelajaran. Ini masalah pembelajaran teknologi. Ini karena memanfaatkan teknologi. Ya guru-guru sekarang ini boleh dikata yang tahun-tahun orang tua yang sudah taruh misalnya yang menjelang pensiun sudah 20 tahun itu ya malas untuk belajar masalah teknologi. Kadang-kadang dia apa yang dia itu ya dia cuek saja apa yang ada itu yang itu dipelajari. Dia tidak ada usaha bagaimana agar supaya teknologi yang ada sekarang ini ya harus disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan yang ada. Jadi guru ya banyak guru yang cuek. Artinya dia melaksanakan tugasnya itu hanya sekadaran saja. Melaksanakan tugasnya itu hanya sekadaran saja. Itu jadi ini perlu kita bagaimana agar supaya itu ada kesadaran guru untuk mempelajari teknologi. Artinya kapan tidak ya tentu ketinggalan. Jadi di dalam media pembelajaran itu kan ada teknologi pembelajaran, media pembelajaran. Bisa menggunakan PowerPoint dan seterusnya. Kalau tidak dipelajari bagaimana bisa? Nah ini yang kurang ini. Jadi perlu ada. Guru itu perlu pelatihan. Mengikuti ya. Jadi sebenarnya itu guru itu tidak boleh, itu harus di samping juga itu SDM-nya, sumber daya manusianya itu harus ditingkatkan melalui workshop, melalui pelatihan. Apakah pelatihan metode, menggunakan metode, apakah pelatihan tentang menyangkut masalah materi-materi pembelajaran atau mendesain pembelajaran dan seterusnya. Itu semuanya harus didesain, dirancang sedemikian rupa agar supaya guru-guru itu dia punya wawasan wawasan teknologi yang kondisi dengan adanya kondisi yang ada sekarang. Nah, tapi tentu guru-guru yang sekarang ini yang baru-baru ini ya semuanya sudah ini. Kecuali kalau guru-guru yang 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu ya masih banyak guru yang belum pensiun sekarang ya malas untuk belajar masalah teknologi dan seterusnya, mendesain pembelajaran. Bagaimana Pak, misalnya pendapat Pak mengenai
misalnya sekolah-sekolah yang jauh dari pedalaman dan jaringannya tidak ada jaringan misalnya di itu. Nah, ini kelemahannya. Kalau misalnya sekolah-sekolah yang ada di pelosok, ya tidak ada jaringan. Yang kedua, sarana juga terbatas. Jangankan menggunakan teknologi pembelajaran, sarana dan prasarana yang di sana itu yang ada di pelosok-pelosok itu terbatas sekali. Jadi menggunakan masalah sumber belajarnya juga terbatas. Kemudian kalau mau menggunakan teknologi pembelajaran bagaimana? Tidak ada adanya di sana. Ini yang menjadi masalah. Mungkin sekolah juga tidak disiapkan untuk itu. Mungkin disiapkan lagi tapi tidak ada jaringan. Ini masalahnya juga. Iya. Nah, jadi itu memang perlu dipikirkan bagaimana agar supaya ya betul-betul guru itu harus belajar tentang menyangkut masalah kondisi yang ada sekarang, perkembangan pengetahuan dan teknologi sekarang ini ya tentu menjadi perhatian. Terima kasih Pak atas waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih banyak Pak. Oke. Mantap.